Dan kini kita akan melanjutkan dialog. Di studio Berita 1 juga telah hadir aktivis ICW Emerson Yunto. Mas Emerson, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Mas Emerson, ini putusan pra-peradilan sudah ditetapkan. Ternyata Komjen Pol Budi Gunawan memenangkan sidang dan penetapan tersangka terhadap Komjen Pol BG dinilai tidak sah. Tanggapannya? Ya, pastinya putusannya mengecewakan gitu ya. Hakim pra-peradilan Charpin itu menganulir proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Dan kemudian di sisi yang lain kami sendiri menduga Presiden Jokowi itu punya penafsiran yang keliru soal putusan pra-peradilan, seolah-olah putusan pra-peradilan adalah putusan yang terakhir dalam kasus Budi Gunawan. Padahal tidak. Ini kan hanya bicara soal proses penetapan sebagai tersangka atau tidak. Walaupun dikatakan oleh Pak Kudri putusan dari pra-peradilan ini sifatnya final and binding seperti itu. Ya, tapi paling tidak kita ingatkan masih ada upaya hukum peninjauan kembali. Ada surat edaran yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung masih memungkinkan untuk menerima peninjauan kembali terhadap putusan pra-peradilan yang dianggap menyimpang. Dan kalau di beberapa kasus ada kasus di mana putusan pra-peradilan PK-nya itu diterima gitu ya. Bagi kami terlalu cepat misalnya kalau Jokowi melantik Budi Gunawan, proses masih berjalan dan kemudian belum ada putusan inkrah dari Mahkamah Agung. Oke, selama ini kemudian Presiden meminta kita untuk bersabar dan mengatakan hanya secepatnya menunggu keputusan pra-peradilan. Nah, itu yang juga kita sesalkan dari seorang Jokowi. Seharusnya Jokowi bisa mengambil sikap bahkan jauh sebelum putusan pra-peradilan ini. Jadi dia tidak menggantungkan putusan pra-peradilan untuk menentukan status Budi Gunawan atau tidak. Nah, ini yang juga kita tekankan bahwa kalau kasus ini dibiarkan berlarut, gitu ya, ini akan muncul kejadian yang tidak mengenakan buat proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kriminalisasi pimpinan KPK masih jalan. Nah, pada sisi ini kita juga mengingatkan bahwa penentuan Kapolri itu hak prerogatif dari Jokowi. Mau diganti atau tidak, Jokowi. Artinya ini bola panas saat ini ada di tangan Jokowi. Ada di Jokowi. Tapi dikatakan oleh Mas Kris juga tadi bahwa ternyata putusan pra-peradilan ini justru membuat posisi Presiden semakin terjepit secara politik. Seperti itu ya Mas Kris ya? Ya, memang seperti itu. Tapi saya kira dia harus bisa dengan juga ada suatu gerak tipu atau bagaimana yang bisa juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Tadi saya sangat senang kalau mendengarkan bahwa sebetulnya pra-peradilan ini masih bisa, tentu ada upayanya, karena saya juga ada tuh, kalau ada penyelundupan hukum masih bisa ada PK dan sebagainya, itu masih bisa dilakukan. Dan sekali lagi, mungkin yang perlu dikaji adalah apakah Presiden ya itu di dalam menentukan Kapolri yang menjadi otoritasnya harus juga memperhatikan proses pra-peradilan seperti ini. Apalagi proses peradilan yang masih kontroversi seperti sekarang ini. Apa begitu? Mas Kris, apabila kita berbicara mengenai pertimbangan seperti itu untuk seorang presiden sendiri, mana kemudian yang lebih menguntungkan baginya secara politis seperti itu? Apakah kemudian melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri atau justru kemudian membatalkannya dan memilih orang lain? Itu kan urusan rasa-merasa. Urusan rasa-merasa, urusan persepsi, intuisi, ya kan? Itu matra batin boleh bicara kalau begitu. Kalau matra batin boleh bicara, sebetulnya kalau kita bisa melihat perdebatan selama sekarang ini, sebetulnya pertama, betapapun sekarang KPK masih di obok-obok ini, tetapkan kredibilitas KPK masih ada. Terus menjadikan tersangka, mungkin salah prosedurnya. Tetapi menurut saya, sudah cukup bukti untuk menjadikan tersangka bahwa prosedurnya keliru bisa saja diuji, tapi tidak diuji oleh pengadilan yang seperti ini yang dikatakan oleh Mas dari Jogja itu Mas Pukat itu masuk angin, mungkin bukan masuk angin, mungkin angin duduk itu, ya kan? Nah, jadi menurut saya sebaiknya begini, pokoknya Pak Presiden sekali lagi ketemu Ibu Megawati, Ibu mohon restu atas dukungan saya menjadi Presiden, saya terima kasih dan saya akan melanjutkan cita-cita Ibu yang mulia itu untuk saya menjadi Presiden dan membuat masyarakat sejahtera dan adil. Oleh karena itu, saya mohon izin untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mesti begitu ya. Oke, itu dari sisi Mas Kris. Kita akan tanyakan dari segi hukum. Kita telah tersambung dengan Bapak Harifin Atumpa, mantan Ketua MA. Pak Harifin. Ya, halo. Ya, Pak Harifin, terkait mengenai putusan pra-peradilan yang telah ditetapkan hari ini, bagaimana tanggapannya dan sebetulnya apakah kemudian KPK memilih celah ataupun upaya hukum lanjutan lainnya? Begini Mbak ya, saya terus terang saja terkaget-kaget saya dengan mendengar putusan itu. Karena kewenangan dari lembaga pra-peradilan itu tidak sampai ke apa yang dipermasalahkan sekarang. Para peradilan yang diatur dalam pasal 77 KUHP
itu hanya terbatas pada 5 masalah, yaitu saat tidaknya penangkapan, saat tidaknya penahanan, saat tidaknya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi. Orang yang tersangka itu sama sekali tidak diatur seperti itu. Oke. Nah, di sini saya melihat bahwa hakim itu untuk memasuki, menambah, memperluas kewenangannya, dia melakukan tidak logika hukumnya tidak ada gitu ya. Oke. Jadi menurut Dia Anda ada menyatakan kejanggalan dari alasan Hakim Sarpin kemudian memutuskan putusan pra-peradilan untuk hari ini? Iya. Di situlah saya lihat bahwa dia memasuki, memperluas kewenangannya dengan dengan tidak menggunakan logika hukum yang benar. Karena apa? Kalau bukan kewenangannya pra-peradilan, kan tidak perlu diatur. Jadi alasannya karena tidak diatur, kemudian dia mencari-cari alasan seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini jauh melampaui dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan kemudian Hakim Sarpin kemudian melampaui kewenangannya dan kemudian diduga ada pelanggaran dalam KUHAP. Artinya apakah kemudian MA bisa kemudian berperan dalam membatalkan putusan dari sidang pra-peradilan atau seperti apa, Pak Harifin? Ya, mestinya Mahkamah Agung kalau ini dia melihat bahwa ini adalah merusak sistem hukum kita, mestinya Mahkamah Agung itu bertindak dengan melalui peninjauan kembali, karena ini adalah putusan pra-peradilan itu adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum banding atau kasasi. Oke. Ya. Ini kemudian tindakan MA ini kemudian harus menunggu peninjauan kembali yang kemudian diajukan oleh KPK atau kemudian MA bisa berinisiatif sendiri? Saya kira harus ada permintaan, karena Mahkamah Agung juga tidak bisa proaktif begitu. Harus ada permintaan dari salah satu pihak yang terlibat dalam perkara. Gitu. Oke. Baik, kita ke Pak Kudri. Pak Kudri, menurut Pak Harifin tetap bahwa ada kejanggalan dalam putusan yang ditetapkan oleh Hakim Sarpin dalam sidang pra-peradilan hari ini. Ya, saya sangat menghormati pendapatnya Pak Arifin Tumpang. Tapi Pak, ini juga kita mesti lihat bahwa perumusan pasal 77 menyatakan pengadilan berwenang memeriksa perkara ya mengenai sah tidak sahnya penangkapan, penahanan, SP3, penghentian penuntutan dan ganti rugi. Itu di situ artinya berwenang, bukan dilarang. Jadi kecuali dibilang bahwa dengan tegas dilarang bahwa ini tidak boleh. Ya, ini kan begini perumusan. Ya, kalau artinya kan karena ada Rex Finding dibuka ya dibuka oleh pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2009. Ya, ini kan bisa pintu untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat gitu. Ya, kecuali di dalam perumusan pasal 77 secara ekspresis verbis gitu ya dinyatakan dilarang. Ini kan enggak, dibilang boleh. Artinya ini boleh, belum tentu yang lain tidak boleh. Ini kan makanya peluang gitu ya. Memang selama ini persepsi kita itu ada limitatif di sini. Limitatif persepsi kita selama ini. Tapi kan Pak Hakim ini membuka wacana dengan Rex Finding ini. Tapi memang ini menjadi perdebatan gitu. Tapi kan apa yang sudah dilakukan oleh ini ya ini sudah menjadi satu putusan ya kita dan perbaikannya ini mungkin ya dengan PK, tapi PK ini kan Bung Emerson bahwa ini dia tidak menunda pelaksanaan apa isi putusan itu. Mas ya, yang dilakukan oleh Sarpin bukan penemuan hukum tapi menerobos hukum. Artinya itu kata Ketua MA jelas, mantan Ketua MA Pak Arifin Tumpang, bahwa dia melampaui kewenangan yang diberikan. Kemudian ada presiden juga di kasus yang mirip yang sama, di kasus Chevron, bahwa hakimnya menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Itu diberikan sanksi. Di kasus yang sama juga penyidik pajak juga sama. Nah, artinya apa sebenarnya hakim sudah keluar dari koridornya. Dan makanya menurut kita bahkan yang paling ekstrim adalah KPK bisa mengabaikan putusan ini karena
Kejaksaan Agung pun itu juga melakukan yang sama. Ketika ada putusan pra-peradilan dalam kasus Chevron menyatakan tidak sah penetapan tersangka, kejaksaan tetap maju dan kemudian prosesnya sampai ke inkrah ke Mahkamah Agung. Nah, ini yang juga saya pikir harus juga dikoreksi bahwa apa yang dilakukan oleh Sarpin menurut kita sudah keluar dari koridor dan kita sendiri berencana akan melaporkan itu ke Komisi Yudisial besok. Oke, kita ke Pak Harifin kembali. Pak Harifin, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Hakim Sarpin ini penemuan hukum atau penerobosan hukum menurut pandangan Anda? Ya, dia terobos hukum, bukan penemuan hukum itu. Itu penerobosan. Dia menerobos rambu-rambu yang ada di dalam KUHP. Jadi ini bahwa kalau tidak dilarang itu berarti boleh, tidak berarti harus boleh. Jadi kalau sudah diberikan batas-batas kewenangan terhadap hakim, maka dia terikat pada rambu-rambu itu. Tidak boleh kemudian kemudian dia boleh melakukan penemuan hukum, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Penemuan hukum itu apalagi tidak mempunyai logika hukum yang memadai, ini sangat berbahaya. Karena itu bisa ada sesuatu yang dituju untuk dipenuhi. Baik, Pak Harifin dan juga bapak-bapak yang ada di studio, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.